Bagian 1 adalah minyak bumi dan gas alam. Poin-poin yang akan dibahas adalah 1. Pembentukan minyak bumi, gas alam dan batu bara. 2. Komposisi gas alam, minyak bumi dan batu bara. Yang ketiga, pengolahan minyak bumi. Yang keempat, bensin atau petrol atau gasolin. Yang kelima, nafta. Dan yang keenam adalah gas alam. Poin yang pertama, pembentukan minyak bumi, gas alam dan batu bara. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara adalah sumber energi penting yang berasal dari sisa-sisa organisme yang membusuk, disebut bahan bakar fosil. Minyak bumi dan gas alam berasal dari jasad drainik laut yang mengendap dan tertutup lumpur, kemudian berubah menjadi batuan karena tekanan dan suhu. Bakteri anaerob menguraikan sisa-sisa organisme ini menjadi minyak dan gas. Batu bara berasal dari pohon-pohon dan pakis yang terkubur jutaan tahun lalu. Poin yang kedua, komposisi gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Gas alam terdiri dari alkana suhu rendah, terutama metana, serta gas lain seperti karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar terdiri dari hidrokarbon, terutama alkana dan sikloalkana. Batu bara mengandung hidrokarbon suhu tinggi dan senyawa belerang. Poin yang ketiga adalah pengolahan minyak bumi. Minyak bumi berada pada 3-4 km di bawah permukaan dan diperoleh dengan membuat sumur bor. Di Indonesia, penambangan minyak terdapat di berbagai tempat, seperti Aceh, Sumatera Utara, Pulau Jawa, Riau, Kalimantan, dan Papua. Minyak mentah atau crude oil adalah cairan kental hitam dan berbau kurang sedap. Minyak mentah mengandung sekitar 500 jenis hidrokarbon dengan jumlah atom C1 hingga C50. Pengolahan minyak bumi dilakukan melalui distilasi bertingkat untuk memisahkannya menjadi fraksi-fraksi dengan rentang titik didih tertentu. Minyak mentah dipanaskan pada suhu sekitar 400 derajat Celcius dan dialirkan ke dalam menara fraksionasi. Komponen dengan titik didih lebih tinggi akan tetap berwujud cair dan turun ke bawah, sementara komponen dengan titik didih lebih rendah akan menguap dan naik ke atas. Komponen yang mencapai puncak menara adalah komponen yang pada suhu kamar berupa gas, disebut gas petroleum. Yang keempat adalah bensin atau petrol atau gasolin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor. Terdapat 4 jenis bensin, yaitu premium, pertalite, pertamax, dan pertamax plus dengan mutu atau performance yang berbeda. Mutu bahan bakar bensin dikaitkan dengan jumlah ketukan atau knocking yang ditimbulkannya dinyatakan dengan bilangan oktan. Semakin sedikit ketukan, semakin baik mutu bensin dan semakin tinggi bilangan oktannya. Ketukan adalah pembakaran yang terjadi terlalu dini sebelum piston berada pada posisi yang tepat. Iso-oktana memiliki bilangan oktan 100, sedangkan normal heptana memiliki bilangan oktan 0. Pertamax memiliki bilangan oktan 92, premium 88, pertalite 90, dan pertamax plus 94. Fraksi bensin dari hasil penyulingan memiliki bilangan oktan yang rendah. Bilangan oktan bensin dapat ditingkatkan dengan reforming atau menambahkan zat anti ketukan. Reforming adalah proses mengubah alkana rantai lurus menjadi rantai bercabang. Zat anti ketukan yang umum digunakan adalah tetraethyl lead atau TEL. Namun penggunaannya mulai dikurangi karena beracun. Zat anti ketukan yang lebih ramah lingkungan adalah metil tetriari butyl etir atau MTBE. Sekitar 75% dari minyak mentah merupakan fraksi berat, sedangkan fraksi bensin hanya sekitar 6%. Untuk menambah produksi bensin, fraksi berat dikonversi menjadi bensin melalui proses cracking atau perengkahan. Cracking dapat terjadi karena pemanasan atau thermal cracking
atau dengan bantuan katalis atau catalytic cracking. Bensin dapat diperoleh melalui cracking lebih baik daripada hasil penyulingan langsung. Proses pencampuran bensin hasil cracking dengan bensin hasil penyulingan langsung disebut blending. Poin yang kelima adalah nafta. Nafta adalah fraksi ringan dari minyak bumi C5 sampai C12 sering difraksionasi lagi menjadi fraksi-fraksi yang lebih sempit. Salah satunya adalah nafta yang mengandung C6 sampai C10. Nafta merupakan bahan baku berbagai industri seperti plastik, serat sintesis, nilon, karet sintesis, pestisida, deterjen, obat-obatan, kosmetik, dan sebagai pelarut. Poin yang terakhir adalah gas alam. Gas alam mainly dari metana. Indonesia adalah salah satu produsen utama gas alam, terutama dari ladang gas Bontang dan ladang gas Arun. Gas alam dihasilkan dari sumur bor, dan untuk transportasi lebih mudah, dicairkan menjadi LNG atau liquid natural gas. Gas alam digunakan sebagai bahan bakar industri seperti rumah tangga dan pemanas ruangan saat musim dingin. Selain itu, gas alam juga penting sebagai sumber hidrogen dan bahan bakar dasar industri lainnya. Bagian yang kedua adalah hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang akan dibahas adalah hidrokarbon yang digunakan untuk pembuatan produk melalui petrokimia. Yang pertama adalah polietilena atau PE. Polietilena adalah plastik yang banyak digunakan sebagai kantong plastik dan pembungkus. Proses pembuatan polietilena melalui reaksi polimerisasi dan etilena. Plastik polietilena juga mengandung berbagai bahan tambahan seperti bahan pengisi, plastik jer, dan pewarna. Poin yang kedua adalah PVC atau polyvinyl klorida. PVC atau polyvinyl klorida merupakan plastik yang digunakan untuk membuat pipa paralon dan pelapis lantai. Dibuat dari etilena melalui 3 tahapan reaksi berikut, bisa dilihat di bawah ini. Poin yang ketiga adalah etanol. Etanol adalah bahan yang sehari-hari biasa kita kenal sebagai alkohol. Etanol digunakan untuk bahan bakar atau bahan antara untuk berbagai produk lain, misalnya asam asetat. Pembuatan etanol dari etilena melalui reaksi di bawah ini. Poin yang keempat adalah etilena glikol atau glikol. Glikol digunakan sebagai bahan anti beku dalam radiator mobil di daerah beriklim dingin. Reaksi pembentukan glikol berlangsung sebagai berikut yang tertera pada gambar. Poin yang kelima adalah polipropilena. Plastik polipropilena lebih kuat dibandingkan dengan polietilena. Polipropilena antara lain digunakan untuk karung plastik dan tali plastik. Reaksi pembentukannya berlangsung sebagai berikut. Poin yang keenam adalah gliserol. Zat ini digunakan sebagai bahan kosmetik atau pelembab, industri makanan, dan bahan untuk membuat peledak atau nitrogliserin. Yang ketujuh adalah isopropil alkohol. Zat ini digunakan sebagai bahan antara untuk berbagai produk petrokimia lainnya. Contohnya adalah aseton atau bahan pelarut, misalnya untuk melarutkan cat kuku atau kutek. Poin yang kedelapan adalah butadiena. Beberapa produk petrokimia yang berbahan dasar butadiena diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, karet sintesis seperti SBR atau styrene, butadiene, rubber, and neoprene. Yang kedua adalah nilon, yaitu nilon 6,6. Poin yang kesembilan adalah isobutilena. Salah satu produk petrokimia yang berbahan dasar isobutilena adalah MTBA atau metil tertiary butyl ether. Zat ini digunakan untuk menaikkan bilangan oktan bensin. MTBA dibuat dari reaksi isobutilena dengan metanol. Yang ke-10 adalah benzena. Benzena diubah menjadi stirena, kumena, dan sikloheksana sebelum diolah menjadi produk akhir. Yang pertama, stirena digunakan untuk membuat karet sintesis dan polistirena.
Yang kedua, kumena digunakan untuk membuat fenol, yang selanjutnya digunakan untuk perekat dan resin. Yang ketiga adalah sikloheksana, digunakan untuk membuat berbagai jenis nilon. Sebagian benzena juga digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat deterjen seperti ABS dan LAS. Bagian yang ketiga adalah polusi udara akibat pembakaran bahan bakar fosil. Poin yang akan dibahas adalah 1. Sumber bahan pencemaran, 2. Asap buang kendaraan bermotor, 3. Pengubah katalik atau catalytic converter, 4. Efek rumah kaca atau greenhouse effect, dan yang terakhir adalah hujan asam. Pertama adalah sumber bahan pencemaran. Sumber bahan pencemaran termaklum pembakaran tidak sempurna dan pengotoran dalam bahan bakar. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan karbon monoksida, partikel karbon, hidrokarbon, dan belerang. Asap buangan kendaraan bermotor mengandung oksida nitrogen, CO, hidrokarbon, dan oksida belerang. A. Karbon dioksida atau CO2 adalah gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global. B. Karbon monoksida atau CO adalah gas beracun yang dapat merusak kesehatan manusia. Yang ketiga, bahan aditif seperti TeL atau PbC2H32 ditambah ke bensin untuk meningkatkan bilangan oktannya. Pembakaran bensin dengan aditif timbal akan menghasilkan partikel timah hitam berupa PbBr. Yang kedua adalah asap buang kendaraan bermotor. Asap buang kendaraan bermotor mengandung oksida nitrogen yang berasal dari reaksi nitrogen dengan oksigen. Pada suhu tinggi dalam mesin kendaraan, nitrogen dan oksigen bereaksi membentuk nitrogen monoksida atau NO. Setelah keluar dari knalpot, nitrogen monoksida bereaksi dengan oksigen di udara membentuk nitrogen dioksida atau NO2. Gas-gas yang terdapat dalam asap kendaraan bermotor seperti CO, hidrokarbon, oksida nitrogen, dan oksida belerang dapat menyebabkan kerugian berikut. Yang pertama, karbon dioksida atau CO2 adalah gas rumah kaca yang memicu pemanasan global dan dapat mengakibatkan perubahan iklim termasuk mencairnya es di kutub. Yang kedua, karbon monoksida atau CO adalah gas beracun yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti iritasi mata, saluran pernapasan, dan paru-paru. CO juga dapat meracuni darah dan mengganggu transportasi oksigen dalam tubuh. Yang ketiga adalah oksida belerang atau SO2 dan SO3. Dapat menyebabkan pembentukan asam sulfat dan hujan asam, merusak jaringan dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang keempat adalah oksida nitrogen atau NO dan NO2. Dapat berkontribusi pada pembentukan asbut atau asam kabut yang merusak kualitas udara, iritasi mata dan saluran pernapasan, serta merugikan tanaman. Yang kelima adalah partikel timah hitam atau timbal, dapat menyebabkan kontaminasi makanan, keracunan timbal, dan dampak negatif pada kesehatan manusia seperti gangguan otak, ginjal, dan hati. Poin yang ketiga adalah perubahan katalik atau catalytic converter. Perubahan katalik atau catalytic converter dapat membantu mengurangi emisi gas beracun dari kendaraan bermotor dengan mempercepat reaksi antara karbon monoksida dan nitrogen monoksida menjadi karbon dioksida dan nitrogen non-toksik. Yang keempat adalah efek rumah kaca atau greenhouse effect. Efek rumah kaca atau greenhouse effect adalah fenomena di mana gas-gas seperti CO2, uap air, metana atau CH4, dan senyawa turunan CFC menahan radiasi inframerah menyebabkan peningkatan suhu bumi. Meskipun efek rumah kaca penting untuk menjaga suhu bumi, peningkatan kadar gas rumah kaca dapat menyebabkan dampak negatif seperti pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrim. Yang terakhir adalah hujan asam. Hujan asam disebabkan oleh oksida belerang atau SO2 dan SO3 serta nitrogen dioksida atau NO2
yang larut dalam air hujan membentuk asam. Hujan asam dapat menyebabkan kerusakan pada hutan, kematian biota air, dan kerusakan bangunan. Menangani hujan asam, beberapa langkah dapat diambil, yaitu 1. Menetralkan asam dengan basa seperti kalsium karbonat. 2. Mengurangi emisi SO2 dengan menyerap belerang dioksida sebelum memasuki cerobong asap. Yang ketiga, mengurangi emisi oksida nitrogen dengan mengontrol pembakaran dalam mesin kendaraan dan memasang pengubah katalik pada knalpot kendaraan.